Persahabatan dan rasa cemburu akan membuat ceritanya semakin menarik. Agar tidak gagal paham, disarankan untuk menonton film pertamanya dulu. Link ada di deskripsi. Inilah Spider-Man 2. Ceng ceng. Film ini mengambil latar waktu 2 tahun setelah film Spider-Man pertama, yang mana di akhir film pertama sebelumnya, Peter menolak cinta dari Mary Jane. Setelah 2 tahun berlalu, kini Peter bekerja sebagai kurir pengantar pizza. Seperti yang kita tahu, Peter adalah seorang pemalas yang selalu terlambat dalam setiap pekerjaannya. Pak Aziz yang merupakan bos pemilik pizza tempat Peter bekerja, merasa kesal dengan Peter yang selalu terlambat, yang mana 21 menit yang lalu, mereka mendapat pesanan pizza dari tempat yang lumayan jauh. Karena toko memberi garansi pizza gratis jika terlambat, Pak Aziz langsung menyuruh Peter untuk segera mengantar pizza. Peter terancam dipecat jika terlambat lagi. Peter pun langsung pergi mengantar pizza itu. Namun situasi jalan tampaknya sangat tidak mendukung. Melihat waktu yang sudah sangat mepet, akhirnya Peter pun berubah menjadi Spider-Man pengantar pizza. Tapi saat berayun di antara gedung-gedung tinggi, tiba-tiba Peter melihat anak-anak yang bermain di tengah jalan. Terpaksa deh Peter menyelamatkan mereka dulu. Hal itu pun membuat Peter terlambat mengantar pizza, sehingga konsumen mendapat garansi pizza gratis. Setelah kejadian ini, akhirnya Pak Aziz pun memecat Peter. Sementara di kantor direksi Daily Bugle, Peter juga bekerja sebagai fotografer freelance. Namun apesnya Jonah Jameson juga akan memecat Peter karena tidak menyetor foto Spider-Man lagi. Sebenarnya alasan Peter sangat logis nih guys. Ya gimana enggak ya? Setiap berita yang disebar Daily Bugle selalu menjelekkan Spider-Man. Namun karena sangat butuh uang, akhirnya Peter pun memberi satu foto Spider-Man. Lagi-lagi saat akan menerima bayaran, uang itu langsung dipotong kasbon. Apeslah pokoknya. Sampai kuliah pun, Peter selalu menjadi bahan bulian teman-temannya. Ya bisa dibilang, Spider-Man yang satu ini adalah orang yang paling terbuli dibanding Spider-Man lain. Saat itu dosennya yang bernama Dr. Connors bertemu dengannya. Connors mengatakan kalau kelasnya sudah selesai. Connors juga sangat menyayangkan kemalasan Peter karena akhir-akhir ini nilai Peter semakin menurun. Peter pun berjanji akan menyelesaikan makalahnya tentang reaksi fusi hasil temuan Dr. Octavius, yang mana Dr. Octavius sendiri merupakan sahabat dekatnya Dr. Connors. Connors menyarankan Peter untuk segera menyelesaikan makalahnya itu. Sepulangnya ke rumah, Peter mendapat kejutan ulang tahunnya dari Harry, Bibi May, dan Mary Jane. Kini Mary Jane berhasil meraih mimpinya sebagai superstar, sementara Harry menggantikan ayahnya memimpin perusahaan Oscorp Industries. Harry mengatakan kalau perusahaan Oscorp lah yang mendanai penelitian Dr. Octavius. Dia berjanji akan mempertemukan Peter dengannya. Harry juga bertanya kenapa Peter belum mengungkapkan perasaannya pada Mary Jane. Dia tahu kalau Peter menyukainya sejak lama. Tapi Peter menjawab kalau saat ini dia tidak ingin menjalin hubungan asmara dulu. Lalu Harry menanyakan tentang Spider-Man. Dia tahu kalau Peter selalu mendapatkan fotonya. Ternyata hingga saat ini, Harry masih menyimpan dendam pada Spider-Man. Setelah pesta selesai, secara tidak sengaja Peter melihat surat penyitaan rumah dari bank. Ternyata saat ini mereka sedang mengalami masalah keuangan. Saat Peter berpamitan akan pulang, Bibi May masih memberi uang $20 pada Peter. Sebenarnya Peter sangat berat menerima uang itu. Namun Bibi May terus memaksa Peter mengambilnya. Saat Peter akan membuang sampah di depan rumah, dia bertemu Mary Jane yang ternyata menunggunya. Di momen ini Peter sangat ingin mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Tapi Peter malah menutup-nutupi perasaannya itu. Dia juga tahu kalau Mary Jane sangat mencintainya. Sebelum Mary Jane pergi, Peter berjanji akan menonton pertunjukan Mary Jane besok malam. Mary Jane pun sangat senang mendengar itu. Sesampainya di kontrakan, Peter langsung ditagih oleh bapak kos. Ternyata Peter juga telat membayar sewa kontrakannya. Uang $20 pemberian Bibi May langsung diambil oleh bapak kos. Keesokan harinya, Harry mempertemukan Peter dengan Dr. Octavius. Awalnya Dr. Octavius menolak Peter mewawancarainya. Namun karena penelitiannya dibiayai perusahaan Harry, akhirnya Dr. Octo pun mau diwawancarai Peter. Ternyata dosen Peter yang juga sahabat Octo memberitahunya kalau Peter adalah anak yang jenius namun pemalas. Dr. Octo pun memberi nasihat kalau cerdas saja tidaklah cukup. Kita juga harus bekerja keras karena kecerdasan harus dipakai untuk kepentingan umat manusia. Setelah
Setelah itu, Dr. Octavius memperlihatkan rancangan temuannya, yaitu sebuah reaktor daya fusi yang bisa memproduksi energi yang sangat besar. Hasil temuan ini akan digunakan sebagai kepentingan umat manusia. Dalam percakapan ini, istri Octo yang bernama Rosie menyinggung hubungan asmara Peter. Dia mengatakan kalau cinta tidak boleh dirahasiakan, namun harus diperjuangkan. Keesokan harinya, Peter pun